واغفر لنا ما مضى كرمي منه الدوام فانترم وما وقعت ذبابة أبانت في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كثر قد على قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, para jemaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan selanjutnya kajian subuh pada pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Gurunda Dr. Kilhaj Salahuddin Hayat MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid As-Salafiyah Pangeran Jakarta, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini, membaca niat i'tikaf di dalam masjid dan niat kita belajar. Ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, kita sampai di bab hakul jar, hak bertetangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Babnya tentang bab bertetangga. Dari Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan, ya, di mana nanti di hari kiamat Allah tidak akan memandang kepada 7 golongan tersebut, ya, wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak mensucikan mereka, ya. Wa yaqulu lahum, dan Allah berkata kepada mereka, pada 7 golongan tadi, udkhulun nar, masuklah kalian ke dalam api neraka, madakhilin, pada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, yang pertama al-fa'ilu wal maf'ul, yakni al-liwaqah, orang yang homoseksual. Fa'il pelakunya, maf'ul yang lawannya. Bahasa zaman Nabi Lut liwat. Ya, kalau laki sama laki namanya homoseksual. Kalau perempuan sama perempuan apa? Istilahnya lesbian. Ya, hati-hati itu. Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya, rahmatnya, melihat pun tidak. Ya. Yang kedua, wan nakihu yadahu, orang yang menikah dengan tangannya. Maksudnya apa? Orang yang suka onani. Onani paham Bapak-bapak Ibu-ibu ya? Artinya dia main sendirian dengan tangannya sendiri. Dalam kitab disebutkan, ada kitab namanya Adatus Sir, kebiasaan, ya, yang rahasia. Orang-orang melakukan onani pakai tangannya sendiri, dia kocok. Ya, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, nggak boleh. Pertanyaan, ketika istrinya lagi haid, suaminya ngebet banget, pengen banget main, ya. Nah, kalau suaminya pakai tangan sendiri, haram, masuk ke dalam kategori ini. Tapi yang misalnya yang main istrinya, boleh nggak? Boleh. Ya, artinya bukan dengan tangannya sendiri, tapi dengan tangan istrinya. Gitu ya. Yang ketiga, wanakihul bahimah, orang yang tidak mendapatkan nanti kasih sayang Allah, orang yang menikah dengan binatang. Ya. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di sana diceritakan ada orang ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah tapi belum tentu alim. Jadi dia beli seekor keledai betina, dia beli. Lalu dia taruh di rumahnya, dia bersihin, dia rawat. Ya, kagak pernah dipakai ke ladang, nggak pernah dipakai, narik apa nggak pernah. Tetangganya bingung. Nah, ini beli keledai buat apa nih? Dia tanya, bang, abang ini beli keledai buat apa nih? Oh, itu buat saya memuaskan diri saya. Ya, kalau lagi saya pengen, saya mainnya sama keledai. Ya, jadi ada orang ahli ibadah tapi kagak tahu ilmu. Ya, oh itu adalah perbuatan yang
haramkan. Wa nakihu al-bahimah. Ya. Kemudian wa nakihul mar'ah fi duburiha. Nah, ini ingat-ingat suami ini menggauli istrinya lewat duburnya, begitu. Lewat duburnya, lewat belakangnya. Mohon maaf, ini ilmu bukannya jorok, ya. Ketika suami istri bermain, suaminya dari belakang, tapi masuknya ke bagiannya bukan duburnya, itu dibolehkan. Seperti riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian yang berikutnya wajamul mar'ati wa ibnatiha. Seseorang yang dia menggauli istrinya juga menggauli anak perempuannya. Wah, ini naudzubillah min dzalik. Dia punya anak perempuan, ya. Mohon maaf, misalnya istrinya lagi pergi atau lagi apa, akhirnya dia gaulin anak perempuannya. Yang berikutnya wazani bihalilati jarihi. Orang yang berzina dengan istri tetangganya. Rumput tetangga jauh lebih hijau katanya. Kebetulan tetangganya setiap hari nyapu halaman terus, dilihatin terusnya, ya. Isinya di dapur aja belepotan. Tetangganya cantik banget, ya. Lupa dia. Hati-hati ya. Wazani bihalati jari. Berikutnya wasabi yang ketujuh al-mu'adzi jarahu. Orang yang suka menyakiti tetangganya. Kata-katanya pedas, lisannya kasar, ya. Mulutnya apa mulut tadi ya? Suka nyakitin tetangganya itu, ya. Dulu ada cerita Rasulullah, tetangga saya ada seorang muslimah, ibadahnya rajin banget, puasanya rajin banget, umrah juga sering banget artinya. Tapi mulutnya rajin juga. Ahiyya fil jannah am finnar ya Rasul. Dia nanti tempatnya di neraka apa di sorga? Kata Nabi finnar. Ya. Nah, ibadah sholat itu tanha anil fahsya'i wal ini hikmahnya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hikmahnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan lisan kita terjaga, ya. Hati kita terjaga, jangan sampai menyakiti orang lain, siapapun dia, ya, nggak boleh. Hatta yusliman nasu min qalbihi, ya, sampai orang lain selamat min qalbihi, dari kejahatan hatinya. Ada orang diam ya, tapi hatinya dengki aja, benci aja, ya. Dalam hatinya gue gedek sama tetangga tuh. Hati-hati, itu namanya amradul qulub, penyakit hati, iri, dengki, hasad, dendam. Awas, pokoknya besok gua balas, malahnya mati duluan. Berbahaya tuh, ya. Mati bawa dendam. Walisanihi, ya, selamat dari gangguan kejahatan lisannya, menipu, ya, bohong, dusta, menuduh, itu kan pekerjaan lisan itu. Wayadihi, dan tangannya, tangannya berbuat kejahatan, manipulasi dan sebagainya. Wala yu'minu 'abdun, seseorang hamba tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sejati hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu, sampai tetangganya itu merasa aman daripada kezalimannya, kejahatannya. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wa ma bawa'iquhu, apa sih maksudnya bawa'iq?
Ya, bahwa ini secara bahasa itu jamak taksir, mufradnya ba'iqatun, dari asal kata bawaqa. Ya, qala, kata Nabi, gishuhu wa zulmuhu, dengki, zalim tuh. Ya, itu inilah 7 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada mereka. Berikutnya, an Sa'id bin al-Musayyib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hurmatul jari 'alal jar ka hurmati ummihi, katanya. Ya, kehormatan tetangga atas tetangganya yang lain bagaikan kehormatan seorang ibu kepada anaknya. Jadi bapak-bapak, ketika kita pengen jahat sama tetangga kita, ingat orang tua kita. Sama aja kita nyakitin orang tua kita, jelek-jelekin orang tua kita. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata kepada li ghulamihi, kepada pelayannya, idbah asyata wa at'im jaron al-yahudiyah. Gulam, sembelihlah itu seekor kambing dan bagikan kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Nah, lihat tuh, kalau berbuat baik mah siapa aja boleh. Ya, ini orang Yahudi ini berbuat baik. Ya, dikasih juga tuh. Ya. Thumma tahaddatsa sa'atan faqala. Setelah itu beberapa saat ini Amr bin As berkata lagi sama gulamnya, ya gulam, idza dzabahta syata fa'at'im jaron al-yahudiyah. Jika Anda menyembelih seekor kambing, maka berbagilah ya kepada tetangga kita yang orang Yahudi. Gitu. Si gulamnya ini ngejawab, qad adaitana bi jarika hadzal yahudiyya. Ya, oke Pak, maaf nih, Anda telah menyakiti kami dengan tetangga Anda yang orang Yahudi ini. Atau yang orang Yahudi ini mungkin ya pergaulannya kagak baik, jelek. Kenapa sih perlu dibagi? Ya, kata beliau, udah bagi aja. Ya, berbuat baik tidak mengenal kepada siapa yang diberikannya. Berikutnya, ya, Abdullah bin Amr berkata, ya, ini tentang hak seorang tetangga kepada tetangga yang lain. Waihak, celaka katanya. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jari. Celaka, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal, senantiasa, terus menerus, yusina, berwasiat kepada kami tentang tetangga. Ya, Nabi selalu bicarain tentang tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Ya, jangan ngomongin jelek-jelek sama tetangga, katanya. Hatta zananna annahu sayurithuhu, sampai-sampai kita mengira bahwa tetangga itu nanti akan mendapatkan harta waris. Ya. Kemudian haddatsana Qasim bin Muhammad bin Rawzabah, haddatsana Isa bin Khusnam al-Thawri qala Suwaid an Malik, ya, telah berbicara kepada kami Suwaid an Malik dari Malik an Sa'id bin Abi Sa'id. Langsung aja, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, ya, faliyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik. Jadi hubungannya Bapak Ibu, kita berbuat jelek nanti hubungannya ke akhirat, ada hisabat, ada jaza, ada balasan, ya. Auliyasmut, atau lebih baik diam aja dah, ya. Ada istilah idza ma hamamta fi nutqi bil batil faj'al tasbihan wa tilawah. Jika kita ingin mengatakan sesuatu yang jelek-jelek,
kita ganti aja dengan tasbih, dengan zikir, dengan selawat, kita baca Quran gitu ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bapak Ibu kan paham tetangganya sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, belakang, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tetamunya. Tetamu itu ada dua istilahnya. Ada tetamunya Allah, ada tetamunya Rasulullah. Ada istilah begitu. Kalau tetamunya Allah tuh dia ya kagak ada janjian dulu, tahu-tahu datang aja ke rumah kita. Tok 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 tok, assalamualaikum. Pakai ansori, ya, assalamualaikum, datang. Tapi kalau tetamu Rasulullah itu sebelum dia datang sudah janjian dulu. Nah, ada calling-callingan, ini namanya sunnah tuh Nabi. Ya, insyaallah besok siang pada asar saya mau datang nih ya. Ditunggu tuh, namanya tamu Rasulullah. Kalau sudah datang tamu, hormatin. Ya. Ada cerita dalam sebuah kitab itu tamu datang didiemin aja. Air putih kagak keluar. Ya disapa juga kagak. Suaminya keluar, marah tuh. Al-daif kal mayyit katanya. Ini tetamu kayak orang mati emang. Kagak diurusin. Orang mati jadi urusin. Nah, ya. Falyukrim dhaifahu. Jaizatuhu yaumun wa lailah. Jaizatnya kalau kita mau memberikan kepada tamu itu satu hari satu malam boleh tuh. Ya, hadiah khusus. Wa diyafatu thalathatu ayyam. Tapi dalam hal menjamu, diyafah itu menjamu. Ya, itu ada waktunya 3 hari lah. Tamu datang boleh kita jamu. Wa ma kana ba'da dzalik fa huwa shadaqatun. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari itu sudah bernilai sedekah. Kalau sampai 10 hari, wah ini tamu kelamaan juga nih tamu ini. Betah di rumah. Artinya dalam 1 hari kita boleh tuh servis dia tamu tuh ya. Karena ada tamu itu datang membawa keberkahan. Ketika tamu pulang, malaikat ya mohon ampun kepada tuan rumahnya, gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu ya senyum, kata-kata yang baik, ya. Paling kagak air putih lah begitu. Maka ada istilahnya cari isi yang dan dindun katanya. Dan dindun. Paham ya? Haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad bi isnadihi an al-Hasan al-Basri qala qila ya Rasulullah. Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma haqqul jar 'alal jar?" Rasulullah, apa haknya tetangga pada tetangganya yang lain? Qala, Nabi menjawab, "In istaqrada." Jadi ini failnya mustatir namanya. Jika tetanggamu ya berhutang kepadamu, meminjam sesuatu, ya minta belas kasihan, aqradtahu, maka berilah. Ya. Tetangga kita pinjam sesuatu, besok pengen ada leasing mobil, uangnya kurang masih, ya, pinjam ke tetangga. Kalau kita ada, kita kasih pinjaman. Itu ya. Yang kedua, wa in da'aka ajabtahu atau ajabtahu. Jika tetanggamu mengundang Anda, maka datang, ya. Wa in marida uttahu. Jika tetangga kita sakit, maka jenguklah dia, tengokin, ya. Ini ada nilai ibadah, ada nilai di sini ta'liful qulub. Ya. Kita pengen sholat duha, tetangga kita sakit perlu pertolongan, mana yang kita dulukan?
tengokin, ya. Di situ ada nilai ibadah, juga ada. Nah, inilah ta'liful qulub. Pernah ada dalam sebuah hadis kursi, kata Allah gini, lah kok kalian ketika aku sakit kagak ada yang nengokin saya, kata Allah gitu. Anta rabbul alamin, lah Anda kan Tuhan semesta alam, kok sakit? Iya, tetanggamu tuh sakit. Kalau kau jengukin, kau akan mendapatkan aku di sana. Ya, hak tetangga tuh. Iya sakit, jadi kagak usah dipinta datang, udah ini. Ya, ikhwanuna juga. Kita berasa, oh ini saudaranya sakit, tengokin langsung. Apalagi saudara kandung, muslim, tetangga, nah, ya. Nanti ada nilai-nilainya nanti. Wa in ista'anaka bika a'antahu. Jika dia minta bantuan kepadamu, anta, kasih bantuan. Ya, kasih pertolongan. Apa hadisnya? Man kana fi hajati akhihi hajatallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menolong saudaranya, nanti di hari kiamat kita ditolong oleh Allah. Itu ya. Wa in asabathu musibatun azaita. Ya. Jika tetangga kita, saudara kita, ya, ditimpa musibah, maka bertakziah kita, artinya apa? Hibur dia tuh. Ya, misalnya tahu suaminya ketabrak beca misalnya. Ya, beca juga tulang mulu itu. Ya, dirawat dah. Kita tetangga bilang misinya, ya Bu, kita ikut ya. Apa prihatin atas peristiwa ini gitu. Bukan ibu saja yang dapat ujian, semua orang juga dapat ujian. Katanya, la tazunnannaka allati afradta bil bala. Ketika kita mendapatkan ujian, jangan kita doang yang merasa dapat ujian. Setiap orang ini semua diuji oleh Allah semuanya. Macam-macam bentuknya. Ya, maka katanya orang mukmin ketika diuji itu kagak ada istilahnya lima wa kaifa. Ya Allah, kenapa ini? Ya Allah, kenapa sih saya yang diuji? Kemarin udah, nggak boleh gitu. La ya'rifu wa la ya'rifu, pakai taukid lafzi, nggak mengenal kata-kata itu. Hanya ini ujian dari Allah. Jadi apa? Adamul i'tirad 'ala Allahi inda nuzul aqdar. Kagak boleh protes, kagak boleh ngedumel kepada Allah ketika turunnya takdir yang kagak enak sama kita. Ya. Apa? Pertama kali yang bagus alhamdulillah dulu, baru tsummastarja'a, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa alhamdulillah dulu itu? Hatinya terima dengan takdir Allah. Ada orang ngedumel aja. Ibnu Mubarak dalam kitab itu menyebutkan gini. Orang sebetulnya dikasih musibah satu, orang tuanya meninggal contohnya. Tapi dengan meninggalnya orang tua, dia hatinya belum bisa terima, larut aja. Kata istrinya, ya Allah, kenapa bapak yang dipanggil, ya Allah, enggak saya aja. Anak-anak kan masih banyak, ya Allah. Terus begitu. Sampai dia kagak ngurusin dirinya, enggak ngurusin anaknya, larut begitu. Kata Ibnu Mubarak, itu musibah kedua yang lebih berbahaya daripada musibah yang pertama. Ya, kagak apa? Lam yarda biqada'i. Kagak ridho dengan takdir Allah. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa ahlana radina sabirina biqada'i wa takdir. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami orang-orang yang ridho, taslim, terima kepada semua takdir-takdir Allah. Orang yang ridho bukannya kagak mudafa'ah, bukan. Tetap diikhtiar upaya. Contoh, anak kita sakit, kata istrinya, Pak, udah kita ridho aja Pak, biarin Pak. Nah, salah itu. Ya, ridho tetap dia mudafa'ah, berupaya, ikhtiar. Sampai titiknya ternyata juga Allah kasih takdir yang jelek, ya terima. Ya, sudah ada upaya dari kita. Jadi
Ingat, adamul i'tirad. Katanya orang yang protes kagak terima dengan musibah yang Allah berikan, itu tanda-tanda mati agamanya, hancur agamanya, hancur tawakalnya, hancur ikhlasnya. Ya, jadi harus apa? Harus terima. Ketika bapak-bapak atau tahunnya dizolimin, dipenjara, ya, ingat Nabi Yusuf juga pernah dipenjara karena dizolimi. Macam-macam banyak. Saya nulis buku, saya bawa ya. Ini bukunya tentang Qissatun Ajibatun Anil Khalil Ibrahim alaihissalam. Di dalamnya cerita tentang Nabi Ibrahim dan ujian-ujian yang begitu banyaknya. Ya, ternyata setelah orang diuji, apa tuh? Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, diuji dulu dia. Sejauh mana tingkat cintanya nih Allah. Kenapa? In radiya, jika dia ridho, dia apa? Istafa, dipilih oleh Allah. Dia sabar, ijtabah. Orang ini selalu akan diprioritaskan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim diuji apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Ya, dipimpin jadi seorang pemimpin. Ibaratnya udah mental udah kuat dah, penuh ujian. Ya, maka pantas dia jadi seorang pemimpin. Nanti hakikatnya pemimpin itu juga artinya kita dapat anugerah memimpin, itu juga ujian. Ya, ini saya torehkan dalam kitab ini. Taib, boleh kapan-kapan kita bedakin buku ini ya. Berikutnya udah ya tadi ya. Saya mana tadi? Wa in asabahu khairun ya hanaitahu. Jika tetangga Anda mendapatkan kebaikan, juga kita harus kita ucapkan hanian, selamat ya. Kita dengar tetangga kita anaknya baru aja diwisuda, itu ucapin itu. Jangan malah iri, dengki di hati, jangan. Bu, selamat ya. Apa? Kemarin anak ibu wisuda ya. Nah, di sini juga kita ketika dapat haniah itu jangan langsung sombong. Oh iya, anak saya mah pinter-pinter semuanya. Jangan. Jadi ujub namanya. Ada dua penyakit hati yang sangat berakar, ujub sama riya. Gara-gara itu hancur semua amal ibadah kita. Ya, itu kajian dalam kitab Minhajul Abidin. Taib. Wa in mata syahidtahu. Jika tetangga kita meninggal, kita apa? Kita urusin, ya, kita sholatin, kita doakan. Wa in ghaba hafiztahu. Jika tetangga kita bepergian, maka jagalah apanya? Yakni manzilahu wa iyalahu. Kita tahu nih tetangga kita pulang kampung, kita wajiblah bilang Pak RT ini tetangga pulang kampung nih. Jagain rumahnya ya, paling nggak lihat-lihat tengok-tengok. Banyak soalnya maling tetap masuk aja ke dalamnya tuh. Pakai ilmu apa tahu tuh udah masuk ya dalam. Tahu habis aja isinya. Wala tu'dhihi ya biqitari qadrik katanya. Jangan engkau menyakiti tetanggamu katanya dengan aroma masakanmu. Masak rendang, wanginya sampai tetangga 40 rumah wangian semua. Kagak dibagi sedikit pun. Illa antuhja ilaih, kecuali Anda bagi ya. Maka kata Nabi Pak, kalau Anda masak sayur ya paling kagak kuahnya kayak banyakan. Bagi kuahnya aja. Ya, maksudnya ya bagi isinya ya. Waruya fi khabarin akhar ziyadatun ala hadits. Diriwayatkan juga dalam hadis yang lain
Ada tambahannya lagi dari 9. Yang 10, allatatila banauka katanya alaihi illa bitayyibatin min nafsihi. Katanya janganlah ya kita bangun rumah nih. Ini bangunan kita sampai tinggi banget. Ya. Kecuali dengan izin tetangga. Kenapa tuh? Kalau tetangga kita bikin rumah lebih tinggi dari kita, di depan kita lagi, kita nggak dapat udara, nggak dapat matahari, ngelekap rumah kita. Ya, makanya sekarang bagus kan kalau udah bangun rumah diizin dulu IMB, datang ke sebelah kanannya, sebelah kirinya, depannya, minta tanda tangan. Ya, bagus itu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi bersabda, la yazalu Jibrilu yusini bil jari. Jibril senantiasa terus menerus berwasiat kepadaku, kata Nabi ya, tentang tetangga. Ya. Hatta zanantu annahu sayurithuhu. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Ya. Jamaah Nabi ketika datang ke kota Madinah, pidato apa yang akan disampaikan? Ya, semua menunggu pidato pertama Nabi. Ayyuhan nas, wahai manusia. Agak ayyuha al-ansar, muhajir kagak. Nabi sadar di situ ada orang Kristiani, ada orang Yahudi. Tapi ayyuhan nas, ubsus salama baina. Sebarkan salam, perdamaian. Artinya jangan berantem mulu, jangan perang mulu. Di situ masih ada kaum Aus sama Khazraj yang ribut terus. Nah, ketika diadakan perdamaian, di situ muncullah persatuan. Nah, kita kagak bisa mendirikan negara Madinah kalau kagak ada persatuan, perang terus. Yang kedua kata Nabi, qa'imut ta'am, dibangun sosialnya, berbagi ya. Itu ada saudara kamu dari Mekah kagak bawa apa-apaan itu. Padahal orang-orang kaya di kota Mekah seperti Abdurrahman bin Auf ditinggalkan semuanya demi Allah dan Rasulnya. Ya, maka diceritakan tidak ada sebuah persaudaraan seperti persaudaraan Ansor dan Muhajir. Diceritakan ada seorang sahabat punya sawah 6 hektar. Ya, 3 hektar buat saya, 3 hektar buat Anda. Begitu. Ada yang punya istri lebih dari 1, dicerain saya cerain 1, buat kamu ya, sampai begitu. Luar biasa. Mantap. Yang ketiga apa kata Nabi? Sallu bil lail wa nasunnya. Ingat satu tadi, persatuan, ya kesejahteraan tidak akan sukses berhasil tanpa adanya munajat sama Allah. Bangun malam tentu. Ya. Allah lah ya menentukan segala-galanya, minta sama Allah. Berikutnya ya, tetangga itu ada 3 kategori. Abu Hurairah meriwayatkan ya dari Rasulullah, beliau berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah Anda orang yang wara'. Apa wara'? Dia selalu menjaga daripada hal-hal yang subhan. Hati-hati banget dia. Ya. Takun a'badan nas, maka Anda akan menjadi orang yang ahli ibadah. Ya, menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, wa kun qana'an. Jadilah Anda orang yang qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Nah, ini bahaya, Pak. Merasa kurang aja. Saya pernah menterjemah buku judulnya Turukul Ghina fil Islam. Saya terjemahkan kiat kaya menurut Islam. Ada orang Allah kasih panen. Biasanya setiap panen cukup buat 1 tahun, 12 bulan. Tahun itu panennya hanya 10 bulan. Itu mikirin aja, bagaimana mah ya? Kenapa Pak? Nanti bulan 11 sama bulan 12 bagaimana ya? Padahal bulan 1, 2, 3 aja belum dia lewatin. Ya, dia ada ketakutan aja. Dikasih pelajaran oleh Allah. Tetangganya ada seorang janda, punya anak banyak.
itu kedengaran rumahnya nangis saja anak-anaknya. Karena berisik, disamperin, Bu. Itu anak-anak kenapa? Ada kelaparan, Pak. Nah, Ibu lagi masak apa itu? Saya masak batu dimasak, ya, biar sampai anak saya kecapean tidur. Ada ibanya tuh dia langsung yang kompromi sama istrinya, keluarin makanan di bawah. Tok tok tok, udah kagak ada suara sama sekali. Ya, semua anak-anaknya sudah tertidur semuanya. Lalu dibukakan oleh istrinya, oleh ibunya. Ada apa, Pak? Bu, ini ada makanan buat anak-anak. Mohon maaf, katanya, anak-anak udah pada tidur. Kata yang beri, udah nggak apa-apa, ini simpan aja buat besok pagi, katanya. Apa jawabannya? Dia yakin, tawakal kepada Allah. Kalau untuk besok pagi, insya Allah nanti ada rezekinya lagi. Buat besok pagi dia kagak pusing itu. Barulah saya ini bulan 1, 2, 3 masih ada. Bulan 11, 12 udah kebingungan. Ya. Nah, ini kita jadi kona. Ini apa? Biasa. Ya. Apa ya? Lanjut ya. Taib. Ya, jadilah Anda orang yang qanaah, merasa cukup. Takun asqarun nas, maka Anda akan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Ingat selalu tuh, man lam yashkur ala na'ma, alam yasbir ala bala, walam yarda biqada, ya. Falyatlub rabban siwaya. Allah berfirman, wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yakni maksudnya wahidu Allah, esakanlah Allah, wa'buduhu, sembahlah Allah, wala tattakhidhu lahu syarikan. Ini tafsir dari ayat tadi, ya. Dan janganlah engkau menjadikan Allah ada syariknya. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni ahsinu ilal walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini pakai ihsana. Ini namanya apa? Maf'ul mutlak, benar-benar berbuat baik gitu. Wabidil kurba, pada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin. Jamaah ulama memberikan saran sama kita, ya, paling kagak nih berbuat bakti kepada kedua orang tua. Setiap kali kita dengar azan, ya, kita dengerin baik-baik itu azan. Lalu kul ma yaquluhu al muadzin, katakanlah sebagaimana yang dikatakan si muadzin. Contohnya, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita sautin tuh. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau juga illa hayya 'alas shalah, illa hayya 'alal falah, kecuali kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa. Tadi salat subuh muazin tuh, as-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Selesai azan, doa dah, baca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampai selesai, sambung lagi, rabbighfirli wa liwalidayya, sekali, rabbighfirli wa liwalidayya, dua kali, rabbighfirli wa liwalidayya, tiga kali, rabbighfirli wa liwalidayya, empat kali, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini anjuran Al-Habib Abdul Haddad, para ulama-ulama begitu. Ya, paling kagak 5 kali. Sama Allah kita 5 kali sholat yang wajibnya. Sama orang tua juga berbuat baik begitu. Ada sahabat, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasul, apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik kepada orang tua sementara keduanya sudah berada di alam kubur? Katanya apa?
Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak terbatas ketika keduanya masih hidup. Bal kana mumtaddun ila ma ba'da wafatihima. Masih ada kesempatan walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Sedekah ya, sedekah niatin buat orang tua. Beli Al-Qur'an nih, wali masjid Al-Qur'an udah pada jelek-jelek, niatin buat orang tua. Bagus. Ada rezeki umroh, badalin umroh buat orang tua. Haji, badal haji. Tapi badal haji umroh semuanya itu diambil baiknya dari harta si orang tuanya. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in Syarih An-Tatani sebutkan, kalau orang tua kita kagak punya gimana? Anak-anaknya dah pengertian pada patungan-patungan, badalin haji, badalin umroh. Kalau nggak punya juga, udah ambil yang mudah-mudah tadi itu, ya. Boleh nggak orang lain membadalkan buat orang tua kita? Boleh, ya. Diam-diam aja boleh, saya badal aja boleh, ya. Tapi kalau masih hidup dibadalin kagak boleh. Yang boleh dibadalin yang pertama sudah meninggal dunia, afdalnya. Yang kedua yang la yurja syifa'u, kondisinya sakit, kritis, akhirnya kagak bakalan sembuh, itu boleh dibadalin. Gitu ya. Taib. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Yani ahsinu ila dzawil qurba. Perbuat baiklah kepada para kerabat. Berarti paman, bibi, keponakan itu kerabat ya. Turunan dari satu engkong lah gitu. Bisilati, ya, dengan silaturahim. Ya, wal hadiah, ya, dengan bagi-bagi hadiah. Kita misalnya nggak sempat dah ke rumahnya, kita kirimin aja dah, transfer 500.000 per bulan. Wah, senang banget tuh saudara kita. Ya Bu ya. Kita kirimin aja buah-buahan gitu ya. Banyak caranya. Wa ilal yatama, kepada para yatim, masakin ya. Kalau kepada yatim masakin namanya bis shadaqah ya. Wa bil qaulil jamil, dan dengan perkataan yang baik-baik aja. Udah kita kagak bisa ngasih sama keponakan, jangan ngejek, menghina keponakan. Ada sebab lu tuh, jangan ya. Kalau nggak bisa ngasih udah, mohon maaf ya, tante nggak bisa ngasih gitu. Kalau bisa kasih, nggak bisa ya udah, tapi jangan tapi ngomong yang jelek. Wa ibnu sabil, ya, kepada ibnu sabil, yakni ad-dhaifun nazil, ini tetamu yang datang ke rumah. Wa huwa marun bitariq, dia jalanan, dia mampir ke rumah ya. Wal jari di kurba, dan tetangga ya, di kurba, kerabat, yakni ahsinu ilal jar alladzi bainaka wa bainahu qarabah. Perbuat baiklah kepada tetangga ya, yang antara kita sama dia ada hubungan kerabat ya. Wal jaril junub, kata Allah juga ada tetangga tapi ya, jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh nih ya. Ini tetangga jauh, al junub, yakni al jar alladzi huwa ajnabiyun, kedudukannya dekat dia, tapi maksudnya dia orang asing, kagak ada hubungan kerabat antara Anda dan dia. Ya, misalnya bapak-bapak punya kita orang Betawi, punya tetangga orang Medan, kan kagak ada hubungan kerabat tuh ya. Tapi dia kan dekat di samping rumah kita. Saudara kita, adik kandung kita tinggalnya di Kalimantan. Kalau kita sakit siapa yang duluan nolongin? Gitu ya. Kemudian diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-jiranu thalathah, tetangga itu ada 3 kategori katanya. Faminhum man lahu thalathatu huquq, di antara mereka ada yang memiliki 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak dia sebagai seorang muslim, 3 ya. Wa minhum man lahu haqqan, di antara mereka ada juga yang punya 2 hak, hanya tetangga dan hak dia orang muslim. Wa minhum man lahu haqqun wahidun, di antara mereka ada yang hanya memiliki 1 hak saja. Nah, ini penjelasannya. Fa ammal jarul ladzi lahu thalathatu huquq, adapun tetangga yang memiliki 3 hak, fajaruka, itu adalah tetangga Anda. Kemudian al-qarib,
kerabat Anda. Al-muslim orang muslim. Nah, gambarinnya, bapak-bapak kan bertetangga nih. Kebetulan tetangga kita ya saudara kita, kerabat kita, muslim juga. Nah, itu gambarannya ya. Wa ammal jarul ladzi lahu haqqan fajaruka al-muslim. Adapun tetangga Anda yang punya dua hak, berarti dia hak tetangga sama hak orang muslim. Nah, dijaga tuh. Enggak boleh nyakitnya. Katanya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ya jangan menyakiti tetangganya. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun orang yang memiliki satu hak, fajaruka dzimmiyu, maka itu adalah tetanggamu yang tetangga zimmi. Ada istilah, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi kafir yang harus diperangi. Kalau kafir zimmi itu tetangga kita, orang Kristen, orang Cina misalnya, non muslim ya, sama kita kagak memusuhi, itu namanya kafir zimmi. Itu tetangga kita juga, dia dapat hak. Kata Nabi apa? Jangan kau sentuh sampai metode orang Yahudi, hormatin. Begitu Nabi itu. Ya, apalagi sesama muslim. Ya. Taib. Yani maksudnya idza kana al-jaru qaribuhu. Nah, apabila tetangganya itu pertama qaribuhu, kerabatnya. Ya, wa huwa muslim, dan dia orang muslim lagi. Falahu haqqul qarabah wa haqqul islam. Maka baginya hak kerabat dan hak ya Islam. Wa haqqul jiwar, dan hak bertetangga. 3 tuh. Wa ammal ladzi lahu haqqan, adapun orang yang mempunyai 2 hak, faljar, tetangganya itu al muslim, falahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Ada hak Islam dan hak tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun yang memiliki satu hak aja, fajaruka dzimmi tadi ya, tetangga Anda yang orang kafir dzimmi ya. Falahu haqqul jiwar, nah, dia hanya punya hak tetangga doang. Kita hormati dia, kagak punya hak sesama saudara se-Islam gitu ya. Bukan juga kerabat. Fayambagi ayyarifa haqqal jar wa in kana dzimmiyan. Maka sepatutnya kita harus mengetahui hak tetangga meskipun dia orang non muslim gitu ya. Makanya belajar fikih, Pak, ini kebanyakan kita belajar fikih enggak sabar. Toharoh masuk dah bab salat, maksudnya panjang juga salat, masuk ke zakat, puasa, haji, udah berhenti ngajinya. Itu baru ibadah mahal. Belum bagaimana bertetangga, jinayat, ya jual beli, nah, itu perlu kita pelajari juga. Kita pelajari kitab-kitab sederhana, Fathul Qori, Fathul Mu'in, itu aja juga kalau sampai tuntas pintar kita. Ya, ini kita ibadah doang, pas muamalahnya berantakan. Karena ngajinya kagak sampai tuntas. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, ya, Ausani Khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thalath, ya. Kekasihku Muhammad pernah berwasiat kepadaku 3 perkara. Katanya, Pak, isma' wa ati'. Dengarkan. Taatin walau li'abdin majdu'il unfi. Meskipun pemimpin itu dari budak. Ya. Yang hidungnya terpotong, artinya wajahnya kagak ganteng lah, tetap harus kita taatin karena dia sudah kita pilih jadi pemimpin. Lain halnya jika pemimpinnya ya kagak baik. Fa idza sana'ta, nah ini dia mirqatan atau marqatan fa aktsir ma'aha. Jika Anda memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Jangan kuahnya aja. Tsummandur ila ahli baiti jiranik, ya. Kemudian lihatlah kepada keluarga rumah tetanggamu, ya. Fasibuhum minha bimaraqatik, maka bagikanlah mereka sebagian daripada kuahnya. Ya, ini jangan kuahnya aja, Bu. Ya. Nanti kirimnya ke rumah saya rendang. Kuah rendangnya aja.
Baik. Wayam apa? Wasil ya, wasalli bukan. Wasalli. Kemarin saya ada salah baca tuh. Ustaz Ansari kasih sini wasalli dan salatlah ya. Salat li waqtiha ya, pada waktunya. Ada hadis Nabi itu. Ketika dia tanya, "Ya Rasulullah, ma afdal a'mal, amal apa yang paling afdal?" Jawabannya as-salatu li waqtiha atau ala waqtiha. Dikatakan man mata walahu jiran thalathah, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya 3 tetangga, kulluhum raduna anhu, 3 tetangga ini ridho sama dia, ya, ghufira lahu, dia akan diampuni dosa-dosanya. Makanya bapak-bapak ya, kalau kita juga pengen selamat itu azab kubur semuanya sama tetangga baik. Jangan merasa paling hebat, wah paling kaya dah, agak perlu sama tetangga, jangan ya. Nanti kita meninggal perlu tetangga. Bersabar terhadap gangguan tetangganya. Nah ini diriwayatkan dari baginda Rasul, anna rajulan jaa ilaihi yashku, ada sahabat seseorang datang sama Nabi mengeluh. Yashku mengeluh, ya, mengeluh tentang tetangganya. Faqala Rasulullah, Nabi menjawab, kif adzaka anhu, tahan katanya, ya, tahanlah, jangan ganggu dia, ya. Wasbir ala adahu, sabarlah atas kejelekan dia. Wa kafa bil mauti firaqan, dan cukuplah dengan kematian ini menjadi pemisah, ya. Jamaah sekalian, kan kemarin disebutkan, ya Rasulullah, saya udah berbuat baik, tetangga saya jahatin saya. Saya berbuat baik, saya maafin, dia malah menzalimin saya. Saya udah berbuat baik, dia malah caci maki saya. Afa ukafi anhu, katanya, apakah harus saya balas ya Rasul? Udah 3 kali kagak sabar. Apa kata Nabi? Jangan dibalas. Kalau dibalas ante sama juga kayak dia, akhlaknya jelek, akhlaknya bobrok, ya. Ini yang mahal ini. Saya nyusun doa itu yang ke-10, wa suratun ruhaniyah mujammalah. Saya pengen punya ruhaniyat seindah, seelok ruhaniyatnya Nabi, yang suka memaafkan, hatinya tuh lapang dada besar, hal-hal kecil kok gak buat dia pusing, ya, gitu. Tapi kalau agama Allah dihina, baru marah Nabi itu, ya. Kalau cuman kagak ditegur tetangga, nggak disapa tetangga, jangan baper dah. Masing-masing orang punya urusannya. Husnuzon aja, mungkin tetangga saya lagi banyak utang dia, pikirannya banyak. Sampai lagi jalan berpapasan kagak negor. Ada orang baper, sekarang itu Pak Edi sombong banget nggak negor saya. Padahal di kepalanya lebih berat dia. Ya, banyak tukang kolektor datang. Kelupaan sampai tetangga lewat. Hasan al-Basri berkata, laisa husnul jiwar kaful ada anil jar. Bukanlah tetangga yang baik itu dia hanya menahan kejahatan daripada tetangganya. Walakin husnul jiwar as-sabru alal ada minal jar. Tetapi tetangga yang baik adalah dia sabar atas gangguan-gangguan tetangganya. Amr bin As berkata, laisal wasilul ladzi yasilu man wasalahu, katanya, orang yang menyambung tali silaturahmi, ya, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi, adalah orang yang yasilu man wasalahu, orang yang menyambung orang yang, jadi gini maksudnya, antum ziarah ke rumah